75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Dari 15 tahun ke depan, keterbatasan energi dari minyak dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 11. Analisis eksergi untuk torefaksi tangkai kacang gude, Cajanus cajan, dan kayu putih, Eucalyptus tereticornis. Sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya, Kartini Jihan Sarotama, sebagai moderator bersama rekan-rekan saya, Asma Syahidewi Gati, Yulia Salsabila Haji Mustafa, dan saya Gaisani Filza Fatur Rahman. berikut adalah apa yang akan kami presentasikan, mencakup latar belakang, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. semakin berjalannya waktu, semakin berkurangnya bahan bakar fosil dan meningkatnya pemanasan global. Pembangkit energi berkelanjutan dengan menggunakan bahan bakar alternatif merupakan salah satu solusinya. Biomasa sebagai salah satu sumber bahan bakar alternatif menyediakan sekitar 10% dari kebutuhan energi tahunan dunia. Sebagian besar biomasa yang tersedia untuk pembangkit energi berasal dari residu pertanian dan kayu seperti tangkai kacang gude dan kayu putih. Tangkai kacang gude atau Cajanus cajan menghasilkan residu pertanian mencapai 2,9 ton per hektar. PVR Layer menyatakan potensi penggunaan tangkai kacang gude dalam menghasilkan bahan bakar nabati dengan kualitas yang tinggi. Kayu putih atau Eucalyptus tereticornis merupakan pohon dengan tingkat pertumbuhan yang cepat, ketersediaan yang baik, dan kerapatan curah yang tinggi. Kayu putih dapat menghasilkan sebanyak 49,5 sampai 192,5 ton biomasa kering per hektarnya. Torefaksi merupakan proses termokimia yang dilakukan pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius dalam atmosfer inert dengan laju pemanasan yang sangat lambat. Suhu merupakan faktor yang berpengaruh selama torefaksi. Oleh karena itu, pengaruh variasi suhu terhadap distribusi eksergi antara padat, cair, dan NCG dilakukan. Eksergi merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam menilai dan meningkatkan konversi termokimia. Eksergi dapat membantu dalam memahami jumlah energi dan kualitas kerja secara bersamaan. Adapun tujuan dari analisis kami yaitu mengidentifikasi karakteristik dan kinerja efisiensi dari proses torefaksi pada dua jenis biomasa yang berbeda. Selanjutnya, membandingkan pengaruh dari parameter seperti suhu dan hasil eksergi. Serta yang terakhir, yaitu mengidentifikasi produk solid, liquid, dan NCG yang dihasilkan dari torefaksi serta nilai ekserginya. Kemudian ada metodologi. Metodologi untuk analisis torefaksi kacang gude dan kayu putih ini melihat dengan jurnal sebagai pendukung untuk proses analisis dalam pengumpulan sumber data. Berdasarkan jurnal utama, untuk menganalisis eksergi diperlukan analisis torefaksi, di mana torefaksi ini dapat mengubah biomasa menjadi bahan bakar solid dengan kualitas yang lebih baik. Nah, torefaksi pun dapat meningkatkan nilai kalor, densitas energi, dan stabilitas bahan bakar biomasa. Nah, setelah didapatkan data dari jurnal, diperoleh nilai eksergi, maka bandingkan dengan hasil perhitungan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak. Nah, dari jurnal utama ditemukan nilai parameter yang sangat berpengaruh terhadap eksergi yaitu suhu, di mana suhu ini berpengaruh untuk produk seperti solid, liquid, dan juga NCG. Peningkatan suhu pun menyebabkan peningkatan pada nilai eksergi, zat liquid, dan NCG, sedangkan menurunkan zat solid. Kemudian ada beberapa rumus ataupun persamaan yang digunakan untuk menghitung eksergi total. Pertama, itu merupakan persamaan yang menghubungkan
cara Nah, eksergi irreversibilitas ini menunjukkan hilangnya eksergi selama proses torefaksi. Dan eksergi elektrik merupakan total nilai eksergi dari konsumsi energi listrik yang digunakan oleh tungku pada proses torefaksi. Untuk menghitung eksergi elektrik digunakan persamaan dua. Digunakan persamaan yang ketiga, energi kinetik dan energi potensial dari dapat kondensasi sehingga dapat diabaikan dan diperoleh persamaan terakhir yaitu eksergi total dengan eksergi fisik ditambah eksergi kimia. Nah, untuk menghitung eksergi NCG digunakan 3 persamaan. Untuk persamaan 4 diperoleh dari persamaan eksergi total, di mana eksergi total itu tambah eksergi kimia. Kemudian untuk menghitung eksergi fisik digunakan persamaan yang kelima, nilai N itu merupakan banyaknya komponen zat pada NCG, H itu merupakan entalpi, T besar itu merupakan suhu, dan S itu merupakan entropi. Menghitung eksergi kimia digunakan persamaan ke-6 di mana X merupakan eksergi kimia spesifik dari masing-masing gas pada kondisi dalam itu koefisien. Pada eksergi solid, kita menggunakan persamaan ke-7. Nah, untuk mencarinya digunakanlah persamaan ke-8, di mana beta solid adalah faktor korelasi dan lower heat vaporization solid adalah nilai panas yang rendah dari torefikasi biomasa. Beta solid dan lower heat vaporization dapat dilihat persamaannya pada persamaan ke-9 dan ke-10. Pada eksergi liquid, nah sama juga seperti persamaan 7 bahwa eksergi total itu sama dengan eksergi kimia, kita bisa mendapatkan eksergi kimia di mana beta liquid adalah faktor korelasi dan lower heat evaporation liquid adalah nilai panas juga. Nah, untuk beta liquid dan LHV liquid bisa kita lihat pada persamaan ke-12 dan persamaan ke-13 untuk mencari hasilnya. Berikut merupakan hasil perhitungan setiap fase berdasarkan jurnal. Pada jurnal digunakan sampel yaitu kacang derajat. Selanjutnya pun menggunakan sampel yang sama kacang putih yang juga yaitu pada suhu 200 dan 300 derajat. Pada solid hitung energi juga masa kan nilai eksergi teramati nilai eksergi pada kacang gudeg dan kayu putih dalam berbagai fase seperti fase solid, liquid, dan NCG yang terdiri dari CO2 dan CO sebagai penyumbang utama total eksergi. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai eksergi produk solid selalu mengalami penurunan, sedangkan NCG dan juga produk liquid selalu mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan suhu. Walaupun demikian, produk solid memiliki nilai eksergi tertinggi, diikuti oleh produk liquid dan diikuti oleh produk NCG. Selain itu, suhu juga mempengaruhi tingkat irreversibilitas. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin tinggi juga nilai irreversibilitasnya. Tibalah di kesimpulan, torefaksi pada tangkai kacang gudeg dan pohon kayu putih menunjukkan respon yang sama terhadap suhu. Suhu yang tinggi tidak cocok untuk pembuatan biomasa karena hasil padatan yang rendah dan hasil samping yang tinggi. Suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksergi. Selain itu, kenaikan suhu berpengaruh pula terhadap peningkatan sifat irreversibel suatu sistem. Hal tersebut dapat dikurangi dengan memanfaatkan energi yang dibawa oleh zat volatil yang dilepaskan selama proses berlangsung. Berikut adalah daftar pustakanya. Tak ada sesuatu yang sempurna. Begitu pula dengan presentasi kami, Kacang Gudeg Kayu Putih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.